warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Zabraman dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tamat Riyadi Surakarta, NPM 19410056. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang opini new normal di kampus. 3 bulan setelah kasus pertama positif corona ditemukan di Indonesia, pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk bisa berdamai atau hidup berdampingan dengan virus corona. Pemerintah Indonesia berupaya untuk secara bertahap membuka kembali toko, kantor, sekolah, dan lain sebagainya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini yang kemudian dikenal dengan new normal. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan pertimbangan studi epidemiologis dalam kesiapan regional. New normal adalah istilah yang digunakan dalam berbagai keadaan lain untuk menyertakan bahwa suatu yang tidak bisa atau belum pernah dilakukan sebelumnya telah menjadi biasa. Beberapa daerah yang telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan protokol tersebut dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Mungkin bagi mahasiswa yang selama ini tidak nyaman dengan perkuliahan online dapat kembali merasakan kehidupan kampus seperti biasa, selalu walaupun harus mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan new normal bisa jadi harapan yang menakutkan, sebab keinginan mereka untuk kembali ke kampus tidak dukung dengan kondisi di lapangan. Contohnya seperti masih zona merah. Faktanya, kondisi di lapangan membuat mereka takut akan keselamatan diri sendiri, karena data masih menunjukkan jumlah kasus positif yang terus meningkat hingga saat ini. Yang terjadi penambahan kasus baru di beberapa negara setelah memberlakukan new normal, salah satunya dengan membuka kembali sekolah seperti di Korea Selatan dan Swedia. Merujuk pada surat edaran Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan virus COVID-19 ini, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan virus corona. Hal ini berlaku untuk jenjang sekolah maupun kuliah. Sebagian besar universitas di Indonesia telah menerapkan kuliah jarak jauh atau kuliah online. Bahkan sejumlah universitas telah mengambil kebijakan untuk menerapkan kuliah online hingga akhir tahun 2020. Mahasiswa pun diberikan berbagai cara untuk tetap berkuliah dan mendapatkan ilmu sebagaimana mestinya. Kuliah online tanpa tatap muka secara langsung masih juga tidak perlu datang ke kampus untuk menghadiri kuliah. Dosen dapat melaksanakan pembelajaran melalui aplikasi yang cukup mudah diakses, yaitu Zoom, WhatsApp, Google Classroom, email, dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas tersebut, mahasiswa dan dosen tetap dapat melakukan interaksi satu sama lain. Dosen tetap dapat memberikan materi pembelajaran beserta tugasnya. Tanya, kuliah online mendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat. Kebijakan kuliah online yang bertujuan menekan penyebaran virus corona dinilai kurang efektif diterapkan di Indonesia. Kuliah online justru membuat mahasiswa terbebani, terutama mahasiswa yang akses internetnya terbatas. Ada beragam pandangan lain tentang kuliah online ini. Kebanyakan dari mahasiswa mengungkapkan keluhannya setelah menjalani kuliah online selama beberapa bulan ini. Di sini normal pasca pandemi COVID-19 adalah keadaan di mana muncul pola hidup normal yang baru setelah pandemi COVID-19 dalam konteks pendidikan perguruan tinggi. Pola hidup normal yang baru sudah mulai terbentuk pada aspek pembelajaran. Sebagai contoh, kurikulum yang telah diubah menyesuaikan keadaan pasca COVID-19. Penyampaian materi pembelajaran yang
seharusnya dilakukan secara tatap muka telah diganti melalui media digital. Setelah pola hidup baru berjalan, beberapa waktu mahasiswa yang ternyata masih menginginkan adanya interaksi dengan lingkungan kampus, baik dengan ruang kampus, kelas, dan fasilitas lain pun dengan sesama mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu, kombinasi kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan melalui media digital diprediksi akan banyak digunakan. Sebagai akibatnya, kondisi new normal di kehidupan kampus tidak hanya akan terjadi pada aspek pembelajaran, masih ada aspek lain yang akan berubah dan kemudian menemukan kondisi normal baru. Yang pasti terdampak adalah kemahasiswaan, karena mahasiswa adalah salah satu pemangku kepentingan utama di pendidikan tinggi. Mulai dari pintu masuk kampus, mahasiswa akan dibiasakan untuk diseleksi apakah dalam kondisi sehat atau kurang sehat. Mahasiswa yang kurang sehat akan diminta pulang agar tidak menulari ataupun tertular dari sakit. Pada saat di kelas, mahasiswa akan menemui lebih sedikit teman sekelas pada mata kuliah yang sama karena kapasitas peserta didik tiap kelas akan dikurangi. Kehadiran mahasiswa di kelas akan berkurang karena beberapa pertemuan belajar akan mengajar secara tatap muka akan digantikan dengan melalui media elektronik di kediaman masing-masing. Selain itu, proses presensi yang selama ini dilakukan menggunakan kertas presensi akan diganti menjadi contact class untuk mengurangi sentuhan antar mahasiswa. Pembelajaran untuk mencapai keterampilan terutama yang selama ini disampaikan melalui praktikum atau kombinasikan dengan animasi interaktif yang mampu menggantikan materi tertentu dapat dilakukan di kediaman masing-masing. Pesan saya, tak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan kuliah online untuk saat ini. Sebenarnya yang perlu kita perbaiki adalah cara pandang kita untuk menanggapi wabah virus COVID-19 ini. Kita harus memahami ini sebagai salah satu dampak virus corona yang semakin marak di Indonesia, yang mau tidak mau harus kita jalani, dan mungkin universitas bisa memfasilitasi mahasiswanya untuk memberikan kuota. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.